Di tengah lonjakan harga minyak dunia yang sempat menyentuh level $100 Amerika per barel, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi keuangan negara masih dalam level aman. Menurutnya, postur anggaran pendapatan dan belanja negara sejak awal telah dirancang dengan mengantisipasi potensi kenaikan harga tersebut. Meski demikian, Purbaya mengakui pergerakan harga minyak ini membatasi fleksibilitas pemerintah untuk memberikan alokasi belanja tambahan. Terkait kekhawatiran terkikisnya anggaran stimulus ekonomi untuk semester 2 2026 akibat kenaikan harga minyak, Purbaya menyebut kalkulasi stimulus awal sudah memperhitungkan asumsi harga minyak di kisaran $100 Amerika per barel. Pemerintah juga akan terus menjaga keterjangkauan harga BBM bersubsidi bagi masyarakat, sementara penyesuaian untuk BBM non-subsidi mengikuti mekanisme pasar. BBM masih kuat nggak sih? Masih. Tapi tadinya kan gini, ketika harga minyak turun, saya pikir saya ada ruang untuk nambah belanja ke daerah dan lain-lain ya. Termasuk kementerian lembaga. Artinya sekarang kalau balik lagi ke situ ya ruangnya semakin terbatas aja. Tapi nggak membahayakan APBN sendiri kan udah. Karena ini bukan keadaan baru kan. Waktu stimulus kemarin dilakukan kan dengan asumsi harga minyak 100 juga. Pak, jadi nggak ada perubahan yang berarti dengan cuman yang mau saya tambahin ke beberapa kementerian lembaga maupun ke daerah. Masih bersama kami di Prime Market Highlights, pemirsa. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan revitalisasi dan renovasi sekolah di seluruh Indonesia. AHY menyatakan siap turun langsung ke lapangan untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang menghambat proses pembangunan. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan akan terus mengawal renovasi sekolah di berbagai daerah. AHY menjelaskan renovasi sekolah menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum beserta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Sedangkan program sekolah rakyat berada di bawah koordinasi Kementerian Sosial. AHY mengatakan pemerintah berkomitmen memastikan fasilitas sekolah semakin layak agar kegiatan belajar mengajar berjalan lebih baik. Intinya kami akan terus mengawal proses revitalisasi termasuk renovasi sekolah-sekolah di Indonesia di semua daerah. Jadi kami ingin memastikan bahwa semua sekolah pada akhirnya semakin layak, fasilitas dan dukungan yang seharusnya memang tersedia untuk semakin baiknya kegiatan belajar mengajar agar anak-anak kita juga bisa fokus, guru-gurunya juga nyaman, sehingga output dari pendidikan ini benar-benar berkualitas. Menurut AHY, peningkatan kualitas infrastruktur pendidikan merupakan salah satu langkah penting dalam mendukung peningkatan sumber daya manusia Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah ingin memastikan seluruh sekolah memiliki fasilitas yang layak sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik. Jakarta, Yudi Permana, Tri Julianti, IDX Channel. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan percepatan pembangunan terhadap 4 sekolah dengan total anggaran mencapai Rp249 miliar. Pemprov DKI juga akan membentuk tim investigasi dan inventarisasi untuk mengawasi pembangunan sekolah rusak di ibu kota. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membentuk tim investigasi dan inventarisasi untuk mengawasi pembangunan sekolah rusak di ibu kota. Nantinya tim ini akan melibatkan Dinas Pendidikan DKI Jakarta, serta Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, dan Dinas Bina Marga. Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tim ini bertugas untuk mencari penyebab mengapa sekolah rusak, melainkan melakukan pengecekan kualitas dan kesesuaian bahan material yang digunakan dalam proses pembangunan sekolah. Kemudian saya minta untuk ada tim investigasi yang ada kemarin dan sekaligus tim inventarisasi untuk pembangunan ke depan beberapa gedung yang ada. Karena memang dulu-dulu pembangunan yang seperti ini semuanya di bawah Dinas Pendidikan. Sekarang kita perbantukan untuk mensupervisi
Karena di Dinas Pendidikan tidak semuanya punya keahlian untuk membangun dan sebagainya, akan ada pendamping dari Citata dan Bina Marga. Pramono memastikan Pemprov DKI Jakarta akan melakukan percepatan pembangunan terhadap 4 sekolah dengan total anggaran mencapai 249 miliar rupiah. 4 sekolah tersebut yakni SD Negeri Kebayoran Lama Selatan 09 akan menyedot biaya sebesar 48,1 miliar, SMA Negeri 102 Jakarta sebesar 67,5 miliar rupiah, SDN Cempaka Putih Barat 03 sebesar 48,4 miliar rupiah, serta SDN Papanggo 01 dan TK Negeri Papanggo 01 dengan anggaran 74,1 miliar rupiah. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Kementerian Dalam Negeri mendorong pemerintah daerah untuk memanfaatkan skema KPBU sebagai alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur. Keterbatasan pendapatan asli daerah diakui membuat ruang fiskal daerah untuk pembangunan infrastruktur semakin sempit. Kementerian Dalam Negeri mendorong pemerintah daerah untuk memanfaatkan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU sebagai alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur di tengah terbatasnya ruang fiskal APD. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni mengatakan, keterbatasan pendapatan asli daerah, tingginya ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat, serta besarnya belanja rutin membuat ruang fiskal daerah untuk pembangunan infrastruktur semakin sempit. Karena itu skema KPBU maupun kerjasama pemerintah daerah dan badan usaha atau KPDBU diyakini dapat menjadi solusi untuk menghadirkan infrastruktur tanpa membebani APBD. Melalui skema tersebut, pemerintah daerah dapat memanfaatkan pembiayaan, keahlian, dan efisiensi sektor swasta, sekaligus menjaga kesehatan fiskal daerah. Jika kita menunggu APBD cukup, maka kegiatan proyek pembangunan bisa ditunda. Jika dipaksakan, maka kualitas dan keberlanjutan juga sering menjadi masalah. Hari ini kita sedang bicara tentang mencari solusi, mencari alternatif pembiayaan. Juga bukan tentang membebani APBD secara berlebihan. Dan yang ingin kita dorong adalah cara berpikir baru, yaitu bagaimana mencari pembiayaan alternatif. Kementerian Dalam Negeri mencatat saat ini terdapat lebih dari 65 proyek KPBU, KPDBU yang telah berjalan di berbagai daerah di Indonesia. Proyek penerangan jalan umum menjadi sektor yang paling banyak direplikasi, yakni di 49 daerah, disusul proyek penyediaan air minum dan rumah sakit. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Peneliti Center of Macroeconomics and Finance Indef, Riza Anissa Pujarama, mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai meningkatnya tekanan terhadap APBN. Pasalnya sejumlah indikator menunjukkan ruang fiskal kian menyempit, mulai dari pertumbuhan belanja negara yang melampaui kenaikan pendapatan, pelebaran defisit, hingga meningkatnya beban utang dan bunga utang pemerintah. Menurut Riza, dalam rancangan APBN 2026, kenaikan belanja lebih banyak terjadi pada pemerintah pusat, sedangkan peningkatan transfer ke daerah relatif terbatas. Kondisi tersebut dinilai perlu diimbangi dengan evaluasi belanja secara menyeluruh agar disiplin fiskal tetap terjaga. Selain itu, pemerintah juga perlu memperhatikan penilaian lembaga pemeringkat internasional karena sejumlah lembaga masih menyoroti arah kebijakan fiskal Indonesia, terutama terkait besarnya belanja prioritas dan dinamika regulasi yang dinilai meningkatkan ketidakpastian. Menurutnya, persepsi tersebut dapat mempengaruhi sentimen investor asing, arus modal, nilai tukar rupiah, hingga pembiayaan pemerintah. Riza juga menyoroti pelebaran defisit anggaran yang berpotensi meningkatkan kebutuhan pembiayaan melalui utang. Perhatikan gitu ya. Tadi saya bilang bahwa untuk APBN 2026 yang dikeluarkan Kemenko itu belanja itu meningkat ya. Ini belanja negara meningkat, tapi yang dilihat lagi adalah di sini peningkatan terutama ada di pemerintah pusat. Belanja pemerintah pusat sementara transfer ke daerah itu meningkatnya sedikit gitu ya. Cuman 3,9 ya, sekitar 3,9 triliun. Sementara pemerintah pusat itu peningkatnya tajam gitu ya. Yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah daerah, penanggulangan bencana, dan tambahan otsus. Jadi ada peningkatan belanja negara
yang disertai outlook-nya gitu ya, disertai penurunan penerimaan perpajakan. Ini perlu menjadi perhatian, apalagi saat ini sudah mulai ya banyak diberitakan oleh media massa. Kita lihat bahwa apa, pemungutan pajak gitu ya, sampai kepada